Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Javan Ganendra Setia Pranata, bisa dipanggil dengan nama Javan. Saya memiliki NLP 50172511029 dari Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 dari geologi fisik, yaitu dasar laut. Nah, bab 3 dasar laut ini membahas tentang bagaimana lautan terbentuk, bagaimana struktur dasar laut tersusun, serta bagaimana aktivitas geologi dan kehidupan terjadi di bawah permukaan laut. Lautan di bumi ini menutupi lebih dari 70% permukaan bumi, tetapi justru merupakan wilayah yang paling sedikit semua manusia ketahui. Baru sekitar dari 20% dasar laut yang berhasil dipetakan secara rinci. Jadi dari 70% laut ini yang menutupi permukaan bumi, kurang lebih hanya 20% laut yang berhasil dipetakan secara rinci. Namun berkat pengembangan seperti teknologi seperti sonar, kapal penelitian, dan kapal selam otomatis, ini semakin kita umat manusia semakin memahami bentuk serta dinamika bawah laut yang luar biasa dan sangat kompleks. Untuk memahami dasar laut, kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana lautan terbentuk. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, bumi masih berupa bola panas yang terus mengalami letusan gunung berapi yang sangat hebat. Dari dalam bumi, keluar gas dan uap air melalui letusan vulkanik. Proses ini disebut dengan degassing. Jadi yang pertama ada proses degassing ini terbentuk dari bola panas yang terus mengalami letusan gunung berapi hebat. Maka dari hal tersebut keluar gas dan uap api yang melalui letusan vulkanik ini membentuk lautan. Ketika suhu bumi mulai mendingin, uap air mengembut menjadi awan, kemudian turun sebagai hujan yang berlangsung selama jutaan tahun. Nah, air hujan itu mengisi cekungan besar di permukaan bumi dan terbentuklah lautan purba. Nah, cekungan ini berasal dari letusan gunung berapi yang hebat yang membuat cekungan. Nah, cekungan tersebut diisi oleh air hujan. Namun, asal air laut tidak hanya dari dalam bumi. Beberapa ilmuwan juga berpendapat bahwa komet dan asteroid yang jatuh dari luar angkasa menuju bumi membawa es yang ikut menambahkan jumlah air di planet kita. Jadi lautan bisa dari kombinasi aktivitas vulkanik dan material luar angkasa seperti komet dan asteroid. Dari seiring waktu tersebut, air laut menjadi asin karena proses pelarutan mineral dari batuan. Ion natrium dan klorin yang merupakan unsur utama garam dapur terbawa dari batuan vulkanik melalui sungai dan arus bawah tanah menuju laut. Inilah asal mula kadar garam yang membuat air laut berbeda dari air tawar. Jadi air laut asin karena adanya proses pelarutan mineral dari batuan yang memiliki ion natrium dan klorin. Nah, meneliti dasar laut bukanlah hal yang mudah atau bukanlah hal yang gampang. Ini bukan hal yang sulit. Karena tekanan air yang tinggi, gelap total, dan kedalaman hingga ribuan meter membuat eksplorasi laut dalam menjadi tantangan besar bagi manusia. Untuk itu, ilmuwan menggunakan dua pendekatan cara langsung dan tidak langsung. Nah, yang pertama secara langsung dilakukan dengan 3 cara. Yaitu ada yang pertama dredging, yaitu pengambilan sampel batuan dari dasar laut. Yang kedua ada core sampling, untuk mengambil sedimen yang mengendap di bawah permukaan laut. Yang ketiga ada serta pemboran laut dalam, seperti yang dilakukan oleh kapal Joyous Resolution dalam proyek Deep Sea Drilling Project. Sedangkan cara tidak langsung digunakan berbagai teknologi. Contohnya ada 2, yaitu echo sounding dan sonar, yang digunakan untuk memetakan bentuk dasar laut dengan memantulkan gelombang suara. Serta yang kedua
refleksi seismik yang digunakan untuk mempelajari struktur bawah lapisan batuan di bawah permukaan laut. Kapal selam penelitian seperti Alvin dan juga penerbangan samping. Dari Alvin ini, ilmuwan berhasil menemukan gunung bawah laut, ventilasi panas, bahkan kehidupan baru di kedalaman ribuan meter. Dari berbagai metode ini, lahirlah peta topografi dasar laut pertama yang akhirnya mendukung teori tektonik lempeng. Selanjutnya, sekarang kita membahas tentang struktur dasar bawah laut. Jika kita potong melintang dari tepi benua menuju tengah samudra, kita akan menemukan bagian utama. Yang pertama adalah landas benua, atau bisa disebut dengan continental shelf. Nah, landas benua ini merupakan perairan dangkal di tepi benua. Landas benua memiliki kedalaman sekitar dari 0 sampai 200 meter. Landas benua ini sebenarnya terdiri dari bagian benua yang tenggelam akibat naiknya permukaan laut. Disinilah banyak aktivitas manusia seperti perikanan, pengeboran minyak, dan eksplorasi gas alam. Selanjutnya yang kedua ada lereng benua, atau bisa kita sebut dengan continental slope. Lereng benua ini terletak di antara landas benua dan laut dalam. Lereng benua memiliki kemiringan curam hingga 5 derajat. Nah, ini menjadi batas nyata antara kerak benua dan kerak samudra. Yang ketiga ada tanjak benua, atau bisa kita sebut dengan continental rise. Tanjakan benua terbentuk dari tumpukan sedimen yang meluncur dari lereng benua ke bawah karena gayanya gravitasi. Yang keempat ada dataran abisal, atau bisa kita sebut dengan abyssal plain. Dataran abisal ini merupakan wilayah laut dalam yang sangat luas dan sangat datar, berada di dalam kedalaman sekitar 4.000 sampai 6.000 meter. Disinilah endapan halus dari mikrosofil laut mengendap selama berjuta-juta tahun. Nah, dari situ berdasarkan aktivitas geologinya, tepi benua dibedakan menjadi kedua, yaitu ada tepi pasif. Tepi pasif seperti Samudra Atlantik yang relatif tenang tanpa aktivitas gempa, dan tepi aktif. Tepi aktif ini contohnya di Samudra Pasifik. Tepi aktif ini banyak mengalami gempa dan letusan gunung karena adanya aktivitas tektonik. Selanjutnya, dasar laut bukan hanya dataran luas, tetapi ada banyak bentuk geologi yang menarik. Yang pertama ada submarine canyon. Submarine canyon sendiri adalah lembah curam yang memotong landas dan lereng benua. Submarine canyon ini terbentuk akibat arus kekeruhan atau turbidity currents. Turbidity currents atau arus kekeruhan itu adalah aliran sedimen berat yang bergerak menurun karena adanya gravitasi. Yang kedua ada mid-oceanic ridge atau punggungan tengah samudra. Punggungan tengah samudra merupakan punggungan bawah laut terpanjang di dunia, membentang lebih dari 80.000 km. Di puncaknya terdapat lembah retakan atau rift valley. Nah, lembah retakan ini merupakan tempat magma naik terbentuk kerak baru. Dari hal-hal tersebut, ini menjadi bukti utama dari proses pemekaran dasar laut atau seafloor spreading. Yang ketiga ada oceanic trench atau palung laut. Palung laut merupakan lembah sempit dan sangat dalam yang terbentuk di zona subduksi tempat kerak samudra masuk ke bawah kerak benua. Contoh yang paling terkenal di bumi adalah Palung Mariana di Samudra Pasifik, karena ini merupakan palung yang terdalam di bumi, dengan kedalaman lebih dari 11 km. Selanjutnya ada Seamount dan Guyot. Seamount merupakan gunung bawah laut yang bisa mencapai ribuan meter tinggi. Jika puncaknya datar karena terkikis gelombang laut, maka itu disebut Guyot. Nah, selain itu, ditemukan juga black smokers, yaitu cerobong panas yang memusnahkan uap dan mineral dari dasar laut. Nah, dari hal tersebut menjadi pusat kehidupan bagi organisme ekstrim bawah laut. Salah satu penemuan yang paling menakjubkan di dasar laut adalah ekosistem black smokers.
Meskipun tidak ada cahaya matahari di sekitar, ventilasi panas ini hidup organisme luar biasa seperti adanya cacing tabung raksasa atau Riftia pachyptila. Yang kedua ada kepiting putih, ketiga kepiting raksasa, kerang raksasa, dan yang terakhir ada koloni bakteri yang mampu bertahan di suhu lebih dari 300 derajat Celcius. Yang menarik dari kehidupan ini adalah di sini tidak bergantung pada fotosintesis, melainkan kemosintesis, proses di mana bakteri menggunakan energi dari senyawa kimia seperti hidrogen sulfida untuk menghasilkan makanan. Jadi kehidupan organisme di bawah ini sangat bergantung dari bakteri kemosintesis karena tidak mendapat adanya cahaya matahari yang masuk hingga ke dalam black smokers. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan bisa muncul di tempat yang ekstrim, bahkan memberi petunjuk bahwa kemungkinan kehidupan juga bisa terjadi planet lain, seperti Europa dan atau Enceladus yang memiliki laut bawah permukaan. Selanjutnya, dasar laut ditutupi oleh lapisan sedimen dengan ketebalan dan jenis berbeda yang tergantung lokasinya. Secara umum, sedimen laut dibagi menjadi dua jenis besar. Yang pertama ada sedimen terigen atau terrigenous sedimen. Sedimen terigen ini berasal dari daratan, hasil erosi batuan yang dibawa oleh sungai, angin, atau gletser ke bawah laut. Sedimen terigen umumnya mengendap di tepi benua atau di dasar lembah laut. Contohnya ada pasir, lempung, dan lumpur vulkanik. Yang kedua ada sedimen pelagik atau pelagic sedimen. Sedimen pelagik ini terbentuk dari endapan mikrosofil seperti foraminifera dan radiolaria, serta debu vulkanik halus. Sedimen pelagik ini mengendap sangat lambat di laut dalam, hanya sekitar 1 cm setiap 1000 tahun. Selain itu juga ada hydrogenous sedimen, yaitu endapan yang terbentuk langsung dari reaksi kimia air laut, seperti nodul mangan. Ketebalan sedimen laut paling tipis di punggungan tengah samudra karena di sana kerak masih muda dan semakin tebal menjauh dari punggungan karena akumulasi yang lebih lama. Selanjutnya kita membahas kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 7 km dan terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu pertama adalah lapisan sedimen laut, yang kedua adalah lapisan basalt berbentuk bantal atau bisa disebut dengan pilobasalt, dan yang ketiga adalah lapisan gabbro di bagian bawah. Struktur ini pertama kali diketahui dari studi tentang ophiolite. Nah, apa itu ophiolite? Ophiolite merupakan potongan kerak samudra purba yang terangkat ke darat akibat proses tektonik. Dari yang menarik adalah semua batuan dasar laut berusia kurang dari 200 juta tahun, sementara usia bumi mencapai 4,5 miliar tahun. Yang berarti kerak samudra selalu diperbarui, terbentuk di punggungan tengah samudra dan hancur di palung laut melalui proses subduksi. Selanjutnya, hal inilah yang menjadi dasar tektonik lempeng, bahwa kerak bumi selalu bergerak, membentuk dan menghancurkan diri secara terus-menerus. Selanjutnya, dasar laut tidak hanya penting secara geologi, tetapi juga menjadi penyimpanan energi dan sumber daya alam. Di landas benua tersimpan minyak, gas, dan mineral berharga. Sedangkan di laut dalam ditemukan endapan logam seperti mangan, kobalt, dan nikel yang terbentuk di sekitar ventilasi panas. Selain itu, dasar laut berperan dalam sirkulasi panas bumi dan sistem karbon global. Sedimen laut menyimpan karbon dioksida dalam bentuk kapur sehingga membantu mengatur iklim global. Bagi ilmu pengetahuan, mempelajari dasar laut juga membantu kita memahami sejarah bumi, pola gempa, dan letusan gunung api bawah laut. Dari pembahasan di atas, kesimpulannya adalah dasar laut adalah sistem dinamis yang aktif dan kompleks. Dari proses pembentukan laut purba, pemekaran kerak samudra, hingga kehidupan ekstrim di bawah kedalaman, semuanya menunjukkan bahwa kelautan kita adalah sangat penting dari evolusi planet bumi kita.
Mempelajari dasar laut bukan hanya tentang mengenal dunia bawah air, tetapi juga tentang memahami bagaimana bumi terus hidup dan berubah seiring jalannya waktu. Lautan menyimpan rahasia masa lalu dan sekaligus menjadi kunci untuk memahami masa depan planet kita ini. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini membantu kita semua untuk lebih memahami betapa luar biasanya bumi dan lautan yang menjadi sumber kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan selama penjelasan ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.